As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i mu'allifil kutub khususun mu'allif lugul usul wa ila jami'i masyayikh al-buyu wa bil khusus Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahidina wa munawwibina wa jami'i muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai fardhu kifayah. Wa annahu ala kulli wa yasqutu bi fi'lil ba'di. Wa annahu ala kulli wa yasqutu bi fi'lil ba'di. Ulama terjadi silang pendapat mengenai fardhu kifayah. Fardhu kifayah yang terkena kewajiban apakah ala kulli muslimin atau ala ba'zi muslimin. Yang terkena kewajiban fardhu kifayah hitabullah muta'alliqun bi jami'il muslimin au ba'dil muslimina. Wa annahu alal kulli, mengenai hal ini pendapat Qaul Asy'ah mengatakan bahwa yang terkena kewajiban adalah alal kulli, semua muslimina, semua umat Islam. Wa yasqutu bil ba'di, lalu kewajiban ini bisa dianggap telah selesai atau telah menjalankan kewajiban dengan sebab salah satu telah melakukan fardhu kifayah. Ini kelompok pertama atau kelompok al-Asy'ah.
Lalu kelompok yang kedua mengatakan waqila fardul kifayati alal ba'di lal kulli. Kelompok yang kedua mengatakan bahwa yang terkena kewajiban fardhu kifayah adalah sebagian lal kulli, tidak seluruhnya. Ini kelompok yang kedua. Lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan wa hadza ma alaihi al-jumhur wa nasya alaihi asy-Syafi'i fil ummi. Dalam Riyatul Ushul mengatakan kelompok yang pertama adalah kelompok mayoritas ulama, dan ini adalah nas Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Lalu kelompok yang pertama memiliki hujjah, memiliki dalil, yaitu qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ini dalil kelompok pertama. Lalu dalam Riyatul Ushul mengatakan bahwa dalil atau hujjah yang ditampilkan oleh kelompok kedua yaitu ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Kelompok pertama ataupun kelompok kedua memiliki hujjah, memiliki dalil. Lalu dalam Riyatul Ushul kelompok yang pertama adalah kelompok yang sesuai dengan nas Imam Syafi'i. Wa nasya alaihi asy-Syafi'i fil ummi.
wa yasqutu al-fardu bi fi'lil ba'd. Lalu kelompok pertama mengatakan seandainya salah satu di antara umat Islam telah melakukan suatu kifayah, maka suatu kifayah dianggap telah terlaksana. Ini pendapat kelompok pertama. Lalu kelompok pertama memiliki alasan li'anna al-maqsuda amamara fusulul fi'li la ibtila'u kulli mu'allafin bihi wala budda fi syuhutil fardi anis syahsi bifi'li ghairihi asyuhutid daini anu bi'adai ghairihi anhu. Kelompok pertama memiliki alasan kenapa suatu kifayah yang semula kewajiban pada seluruh umat Islam, lalu seandainya salah satu di antara umat Islam telah melaksanakan, maka kewajiban suatu kifayah dianggap telah selesai. Kenapa? Pendapat al-asyaf demikian. Jawabannya, sebab yang dimaksud suatu kifayah adalah husulul fi'li. Yang dimaksud suatu kifayah yang terutama fokusnya, misinya adalah husulul fi'li. Sesuai dengan definisi suatu kifayah, muhimun yuksadu jasman usuluhu bidhati min ghairi nazarin bidhati lisa'ili. Yang terpenting dalam suatu kifayah adalah usulul fi'li. Sehingga definisi ini mengatakan apabila salah satu umat Islam telah melaksanakan suatu kifayah, maka yang lain dianggap sudah tidak mendapat dosa, atau suatu kifayah dianggap sudah terlaksana. Ini definisi yang semula yang menulis adalah Imam
Ghazali. Imam Ghazali yang pertama-tama menulis mengenai definisi fardu kifayah. Dalam Al-Mustasfa, Imam Ghazali mengenai definisi fardu kifayah, lafadznya adalah kullu muhimmin. Kullu muhimmin yuqsadu husuluhu min ghairi nadharin li fa'ilihi. Lalu Imam Sya'ariyah Al-Ansari menghilangkan lafaz kullun. Kullu muhimmin, lafaz kullun dihilangkan sebab muhimmin yuqsadu husuluhu statusnya adalah jinsun. Dalam ilmu mantiq definisi yaitu ma yumayyisu asyai'a an ghairihi wa yuqalu jami' mani' muntarid munaqis. Sesuai dalam nazam ilmu mantiq, mu'arifun ala syakin tusim hadun wa rasman wa lafzin ulim swalhadu bil jinsi wa faslin wa warasmu bil jinsi wa hasyatin ma'a. Definisi fal jinsu fal hadu bil jinsi wa faslin wa qa'a. Definisi ada 3 macam. Definisi had, rasm, lalu definisi lafaz. Falhadu bil jam'i wa faslin wa qa'a. Definisi had yaitu tersusun dari jenis dan fasal. Lalu dalam tasniful masyami', dalam kitab tasniful masyami', ini kitab tasniful masyami' mengatakan muhimmun yuqsadu husuluhu adalah jinsun. Lalu fasalnya adalah min ghairi nadharin billati lifa'ili. Sehingga definisi fardu kifayah muhimmun yuqsadu husuluhu ini adalah jinsun, jenis yang memuat nau'un wajib kifayah dan wajib aini.
atau wajib ain. Lalu supaya wajib fardu kifayah tidak sama dengan fardu ain, maka mendatangkan fasal yaitu min ghairi nadzarin bidzati li fa'ilihi. Dengan adanya fasal ini, maka fardu kifayah tidak sama dengan fardu ain. Fardu kifayah tidak memandang pelaku, yang terpenting adalah usulul fi'li, sehingga dalam ghayatul usul pendapat Al-Asy'ari mengatakan walaupun pada awalnya hitab Allah ini pada semua umat Islam, tetapi seandainya sebagian atau satu di antara umat Islam telah melaksanakan, maka fardu kifayah dianggap telah terlaksana. Seperti masalah hutang. Pendapat pertama menampilkan contoh mengenai Zaid memiliki hutang, memiliki adainu hutang, lalu ada orang lain melunasinya, maka apa yang dilakukan oleh orang lain, semisal Ahmad, maka hutang yang ada pada Zaid dianggap sudah lunas. Ini pendapat Al-Asy'ari yang mengatakan hidabullah alal kulli wa yasqutu bil ba'di. Lalu hujjah pendapat Al-Asy'ari yaitu ayat wa qatilul ladzina la yu'minuna billah. Dan pendapat ini termasuk pendapat nas Imam Syafi'i. Lalu dalam Thariqatul Ushul yang ditulis oleh Al-Alim Al-Alamah Kiai Syahal Mahfud, beliau mengatakan wajhul istidlal, kenapa ayat ini menunjukkan kewajiban fardu kifayah pada semua umat Islam, sebab Allah menggunakan syiar fi'il amr jamak mudzakkar.
وقاتل الذين لا يؤمنون fi'il amr yang muhatabnya adalah seluruh umat Islam. Atil atau fi'il amr jamak mudzakkar. Qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ayat ini dilalahnya menunjukkan bahwa mukhatab yang terkena khitab adalah semua umat Islam. Lalu kelompok kedua mengatakan bahwa khitabullah yang terkena khitab mengenai fardhu kifayah adalah alal ba'di, sebagian, lalu kelompok ini memiliki dalil wa takum minkum ummatun yad'un. Lalu wajhul istidlal dalam thariqatul usul bahwa ayat ini menggunakan lafaz minhum. Lafaz minhum, lafaz huruf min, faedahnya tabi'iyah. Lalu dalam ghayatul usul mengatakan bahwa pendapat yang kedua ini adalah pendapat yang sesuai dalam jam'ul jawami atau yang diunggulkan, yang ditarjih oleh jam'ul jawami. Warajjahahu al-aslu wifaqan bisya'mihi lil imam al-Razi, dan sesuai dengan pendapat Imam Ar-Razi lil iktifai bi husuli minal ba'di wal ayatin wa taqum minkum ummatun yad'un. Wa ujiba anil awal bima mara min anal maqsuda fusulul fi'li la ibtila'u kulli mutalafin bi wa anisani bi annahu fisututi bi fi'lil ba'di jam'an bainal adillah. Lalu pendapat pertama menjawab mengenai pertanyaan yang dimunculkan oleh kelompok kedua. Kelompok kedua
memunculkan pertanyaan pertama dalam Riyatul Usul. Pertanyaannya ada dua. Yang pertama, lil iktifa bi usulihi minal ba'di. Pertanyaan pertama yang muncul dari kelompok kedua, satu, bahwa fardu kifayah kenapa kewajibannya dibebankan pada seluruh umat Islam, tetapi dengan salah satu umat Islam melakukannya telah dianggap mencukupi. Kelompok kedua memunculkan dua pertanyaan. Yang pertama, lil iktifa bi husuli minal ba'di. Kenapa kewajiban fardu kifayah yang semestinya yang menjadi muhatab adalah seluruh umat Islam, kenapa bisa dianggap telah terlaksana dengan sebab ada sebagian yang melakukannya? Ini pertanyaan pertama, sesuai dalam Thariqatul Usul. Dalam Thariqatul Usul muncul pertanyaan dari Al-Syani, an-nafi syu'udul wajib an-syasi la irtibata bainahu wa baina akhar bi fi'lil akhar wa huwa ba'idun. Kewajiban yang mestinya yang dikenai kewajiban adalah seluruh umat Islam, kenapa bisa dianggap telah terlaksana dengan sebab ada satu atau sebagian telah melaksanakannya? Ini pertanyaan pertama. Lalu dijawab, walaupun awalnya adalah kewajiban itu seluruh umat Islam, lalu kewajiban ini bisa dianggap sudah terlaksana bi fi'lil ba'di, sebab dalam permasalahan fardu kifayah yang dimaksud atau tujuannya, misinya adalah husulul fi'li, sehingga seperti masalah syahid yang punya hutang, walaupun yang bertanggung jawab melunasi hutang adalah syahid, tetapi seandainya
Ahmad atau Fatimah melunasinya, maka hutang syahid dianggap telah terlunasi. Sebab dalam hutang husulul fi'li sudah berhasil. Ini jawaban pendapat pertama mengenai pertanyaan yang dimunculkan oleh kelompok kedua yang mengatakan atau yang menampilkan pertanyaan, wahai kelompok pertama, kenapa Anda mengatakan kewajiban untuk seluruh umat Islam, tetapi seandainya ada satu umat Islam telah melaksanakan kewajiban dianggap sudah selesai. Lalu kelompok awal menjawab permasalahan ini seperti masalah hutang. Wa ujiba anisani lalu dalam thariqatul usul yang dimaksud wa anisani wa ayat wal taqum minhum ummatan. Pertanyaan yang kedua dari kelompok kedua yaitu mengenai ayat wa taqum minhum ummatun yad'una ilal khair. Wahai kelompok pertama, Anda mengatakan kewajiban alal kulli. Padahal ada ayat wal takum minhum ummatan. Lalu lafaz minhum min faedahnya tabi'iyah. Lalu kelompok pertama atau al-asyur menjawab bahwa ayat ini yang dimaksud adalah kewajiban fardhu kifayah dianggap sudah terlaksana sebab ada salah satu kelompok atau ta'ifatun yang telah melaksanakannya. Ini jawaban kelompok pertama terhadap kelompok kedua mengenai pertanyaan, wahai kelompok pertama, mengapa Anda mengatakan kewajiban alal kulli padahal ada ayat wal takum minhum ummatun. Lalu jawabannya bahwa lafaz ini, ayat ini maksudnya atau ditakwil bahwa ayat ini
sudah dianggap selesai fardu kifayah dengan sebab ada ta'ifah atau ada satu orang yang telah melaksanakannya. Anna hadhil ayat muawwalatun bi annal murada minha asyukutu bi fi'li ta'ifah jam'an bainaha wa baina nahwi ayat qatilu. Allah pertama menjawab bahwa memang ada ayat wal takum minhum ummatun yad'una wal takum minhum ummatun yad'una ilal khair. Kelompok pertama mengatakan memang ada ayat wa takum minhum ummatun yad'una. Tetapi ayat ini maksudnya adalah fardu kifayah telah dianggap selesai dengan sebab adanya ta'ifatun atau satu kelompok atau satu umat Islam telah melaksanakannya. Sehingga takwil ini termasuk jam'u. Dalam ilmu usul fiqh ada pembahasan al-jam'u. Al-jam'u yaitu apabila ada dua ayat yang berlawanan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Ayat pertama mengatakan wal takum minhum ummatun yad'una. Ini ayat yang mana dalam lafaz minhum faedahnya tabi'iyah. Lalu dalam ayat lain Allah mengatakan qatilul ladzina la yu'minuna billah. Ini berarti ada dua ayat berlawanan. Sehingga kelompok pertama mengatakan ayat wa takum minhum ummatun yad'una ini adalah mengenai bahwa fardu kifayah bisa atau dianggap telah terlaksana dengan sebab adanya sebagian atau ta'ifatun yang telah melaksanakannya. Lalu mengenai ayat qatilul ladzina la yu'minuna, ini memiliki makna bahwa hitabullah mengenai fardu kifayah yang menjadi muhatab
yang terkena taklif yaitu alal kulli jami'ul muslimin. Sehingga dengan jam'u ini, dengan metode jam'u, maka adanya dua ayat yang semula kelihatan berlawanan akhirnya tidak berlawanan, sehingga kelompok pertama menggunakan metode jam'u. Jam'u adalah metode supaya antara dua hadis atau dua ayat suci Al-Quran tidak berlawanan. Seperti dalam contoh, Rasulullah mengatakan, kullu amrin la yubda'u bilhamdalah. Wa fi riwayatin bismillah. Ada dua hadis yang kelihatannya berlawanan, sehingga dalam Fathul Mu'in, dalam i'anatul talibin, menggunakan metode jam'u. Hadis yang mengatakan kullu amrin la yubda'u bil basmalah, ini maksudnya adalah ibtidah haqiqiyun. Lalu untuk kullu amrin la yubda'u bil hamdalah, ini adalah ibtidah idhafiyun. Sama dalam Hiyatul Wusul, wa ujiba wa anisani bi annahu fi syu'uti bi fi'lil ba'di jam'an bainal adillah. Kelompok pertama menjawab pada kelompok kedua yang telah menampilkan pertanyaan, wahai kelompok pertama, apa analisa Anda mengenai ayat wal takum minkum ummatun yad'un. Lalu dijawab, ayat ini maksudnya fardu kifayah bisa dianggap syu'utul fardu kifayah bi fi'lil ba'di, sehingga inilah yang namanya metode al-jam'u. Sehingga mengenai lafaz wa ujiba anil awal, lalu dalam thariqatul wusul anil awal wa huwa al-iktifa'u bi husuli anil ba'di. Anil awal itu maksudnya pertanyaan pertama. Kelompok kedua memunculkan dua pertanyaan. Satu, wahai kelompok awal, kelompok sani memunculkan dua
pertanyaan. Pertanyaan pertama, wahai kelompok pertama, mestinya salat kifayah sudah bisa dianggap terlaksana atau suatu salat kifayah bifi'lil ba'di. Kenapa kelompok kalian mengatakan salat kifayah alal kulli? Lalu dijawab oleh kelompok awal, memang betul pada awalnya kewajiban salat kifayah ada pada kullu muslimin atau alal kulli. Tetapi seandainya ada satu kelompok melakukan, maka dianggap salat kifayah telah selesai. Sehingga dalam tasniful masyamih, kelompok pertama ini menggunakan teori atau menggunakan istilah wajib mubham atau wajib mukhayyar. Sehingga alal kulli ay ala ahadil kulli. Dalam pembahasan sebelum salat kifayah ada pembahasan wajib mukhayyar atau wajib mubham. Sehingga dalam tasniful masyamih atau dalam syarahnya Jam'ul Jawamih memunculkan pertanyaan, kenapa pembahasan setelah wajib mukhayyar atau wajib mubham, setelah pembahasan ini membahas fardu kifayah? Jawabannya, sebab dalam wajib fardu kifayah ada hubungan dengan masalah wajib mukhayyar. Sehingga alal kulli ini termasuk wajib mukhayyar, yaitu al-qadru al-mustaratu li'annahu ma'murun. Satuan-satuan manusia diperintah untuk menjalankan salat kifayah. Lalu seandainya satu di antara mereka telah melaksanakan, maka salat kifayah dianggap sudah selesai. Ini namanya wajib mubham atau wajib mukhayyar. Al-qadru al-mustaratu li'annahu ma'murun. Lalu dalam Yatul Musyul mengatakan, wa alal qaul asyani fal muhtar amma fil asli al ba'du mubhamun. Faman qama fi sya'ata al fardu bi fi'li wa qila muayyanun indallah.
lalu berpijak pada pendapat Asy'ari. Pendapat Asy'ari mengatakan alal ba'di. Siapa yang terkena hijab, ulama terjadi silang pendapat. Kelompok mayoritas al-jumhur dan nasnya Imam Syafi'i mengatakan alal tuli. Ini kelompok pertama. Lalu kelompok kedua, yang mana kelompok kedua ini yang ditarjih, yang diunggulkan oleh Jam'ul Jawami, mengatakan alal ba'di. Lalu mengenai pendapat kedua alal ba'di, muncul pertanyaan siapa yang dimaksud al-ba'di. Siapakah yang dimaksud alal ba'di? Mengenai hal ini, ulama terjadi silang pendapat. Pendapat pertama, yang dimaksud al-ba'di adalah mubhamun. Lalu pendapat kedua, yang dimaksud al-ba'di mu'ayyanun indallah. Lalu kelompok ketiga, mu'ayyanun indallah wa ma yahtaruhu al-mu'allaf. Sehingga dalam tasniful masyambi muncul Imam Syar'ashi mengatakan permasalahan ini seperti dalam pembahasan wajib mukhayyar atau permasalahan wajib mubham atau pembahasan sebelum fardu kifayah. Dalam kitab Tasniful Masyambi, ini kitab Tasniful Masyambi yang ditulis oleh Imam Syar'ashi. Dalam Tasniful Masyambi halaman 723 mengatakan wa hadza nadhirul khilaf fil wajib al-mukhayyar wal muhtar al-ba'du mubhamun wa illa mu'ayyanun indallah wa illa man obahi. Idza qulna innahu alal ba'di fahal huwa mubhamun au mu'ayyanun aulani wal awal manqulun anil mu'tasilah wa huwa mu'tazil alamul masyhur wa huwa mu'tazil alamil masyhur wa idza qulna bi anna mu'ayyanun fahal huwa mu'ayyanun indallah dunan nasi aw man qama fi aulani wa yastami'u min dzalika salah satu aqwalin amma syaraha bi al-musannaf
wa hadza nadhirul khilafi fil wajib al-muhayyar. Mengenai pendapat yang kedua, yaitu alal ba'di atau yang diunggulkan oleh jam'ul jawabah. Alal ba'di memunculkan pertanyaan siapa yang dimaksud alal ba'di. Mengenai hal ini ulama terjadi silang pendapat. Pendapat pertama, al-ba'du huwa mubhamun. Lalu pendapat yang kedua, muayyanun indallah. Lalu yang kedua, yang ketiga, adzalika atau muayyanun indallah. Lalu muayyanun indallah adalah yang dipilih oleh mu'allaf, atau lebih jelasnya melihat dalam wajib muhayyar. Dalam pembahasan wajib muhayyar, kelompok ahli sunnah wal jamaah mengatakan ada wajib muhayyar, ada wajib mubham. Contoh dalam ayat la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aymana fa'afaratu it'amu asyarata masyatin. Dalam masalah sumpah, melanggar sumpah mengenai kafarah, isfarah, wajib muhayyar atau wajib mubham, Allah memerintahkan supaya umat Islam yang telah melanggar sumpah untuk memilih apakah membayar it'am, memberikan makan, atau memberikan pakaian, atau itna'u al-qabah. Mengenai hal ini, mana yang wajib? Muncul pertanyaan, manakah yang wajib? Apakah yang it'amu masyakin, memberikan makan atau memberikan pakaian, atau ittaqu al-qabah? Pendapat pertama yang wajib
adalah satu tetapi mubham. Al-amru bi ahadil asya yujibu mubhaman. Ahli sunnah wal jamaah memiliki kepahaman ada wajib mubham atau wajib mukhayyar, yaitu memerintahkan salah satu di antara sesuatu yang belum jelas atau belum ada takyin atau mubham. Ini sama halnya memerintahkan satu untuk dilaksanakan satu di antara beberapa pilihan. Al-amru bi ahadil asya yujibu mubhaman. Ahli sunnah wajib semacam ini boleh. Namanya wajib mubham atau mukhayyar. Lalu mengenai mana yang status wajib, yang status wajib adalah semuanya statusnya wajib, tapi yang wajib dilakukan hanya satu. Sehingga dalam Buyatul Wusul demikian ini termasuk al-qadru al-mustarah li'annaha ma'murun. Yang wajib semuanya, memberikan makan wajib, memberikan pakaian wajib, ittaqul uqbah wajib, tetapi yang perlu dilaksanakan, yang wajib dilaksanakan hanya satu. Mana? Jawabannya mubhaman. Sehingga dalam salat kifayah sama. Yang dimaksud wa ila al-ba'du adalah mubhaman. Sehingga wajib salat kifayah ini mukhatabnya mubhaman. Lalu kelompok Mu'tazilah menolak yang namanya wajib tidak ada yang mubham. Sebab wajib mukhayyar ada nilai tahyirun, memilih. Dalam wajib tidak ada istilah memilih. Sehingga kelompok Mu'tazilah mengatakan al-ba'du mu'ayyanun indallah. Tidak ada wajib mukhayyar. Adanya wajib muayyan. Ini pendapat Mu'tazilah. Dalam pembahasan kemarin, Mu'tazilah mengatakan tidak ada wajib mukhayyar. Sebab yang namanya wajib pasti tertentu. Sedangkan istilah wajib mukhayyar ini mengandung makna pilihan.
atau belum jelas. Sehingga kelompok Mu'tazilah menolak wajib mubham, lalu kelompok Mu'tazilah mengatakan muayyanan indallah, muayyan indallah, muayyan yang wajib satu yang tahu Allah Ta'ala. Sedangkan mu'alaf tidak mengetahuinya. Seandainya muayyan indallah adalah syahid, lalu selain syahid melakukannya, maka dianggap salat kifayah sudah dianggap terlaksana. Ini kelompok kedua. Lalu kelompok ketiga mengatakan bahwa mengenai al-ba'du yaitu wa ila muayyanun azalita wa huwa man omaki li syukuti li fi'li. Kelompok yang ketiga yang wajib yang dimaksud ba'dun adalah muayyanun indallah. Lalu muayyanun indallah ini adalah mukallaf yang melakukannya. Sehingga mengenai pembahasan fardhu kifayah ada hubungannya dengan wajib mukhayyar atau wajib mubham. Sehingga apabila muncul pertanyaan kenapa dalam lubul usul setelah pembahasan wajib mukhayyar atau wajib mubham, setelah ini langsung fardhu kifayah? Jawabannya, sebab antara pembahasan wajib mukhayyar dengan wajib fardhu kifayah ada hubungan, terutama mengenai pendapat yang kedua yang mengatakan hitobnya Allah mengenai fardhu kifayah. Pendapat kedua mengatakan wa ila al-ba'du. Lalu yang dimaksud al-ba'du mubhamun wa ila indallah. Lalu pendapat yang ketiga ma yahtaruhu al-mu'allaf muayyanun indallah. Ini tiga pendapat. Lalu dalam tasniful masyami' mengatakan permasalahan ini hilafnya sama dalam wajib mukhayyar atau wajib mubham, atau dalam lubul usul mas'alatun al-amru bi ahadil asya yujibuhu mubhaman. Memerintah satu di antara beberapa sesuatu ini sama dengan
memerintah satu di antara sesuatu itu sesuai pendapat Al-Asy'ari. Pendapat Al-Asy'ari mengatakan bahwa wajib muhkam yang wajib dilaksanakan satu di antara beberapa pilihan sesuai dalam contoh atau contohnya adalah ayat la yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Nawaitu ta'allumal ilmi linaili ridallah. Al-Fatihah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.